Kita di sini kemiri. Ya, jadi kita tambahin, jadi kita di sini kasih produk. Ini bisa lemongrass ya bikin. Ini serai. Iya, lemongrass. Lemongrass. Barang mahal sekali ini. Serai. Merah ya. Lemongrass yang barang-barang mahal, lemongrass yang kita biasa ambil. Barang dari sini. Dia bisa digisi keluar lemongrass dari sini. Jadi kita tidak di penanaman ya. Jadi kalau menghindarinya serai. Sama-sama beberapa bulan saja. Nama saya Ali Syabala Halimah di Sumba Barat Daya. Ini tempat untuk menyuling serai. Ya. Jadi talasi itu pengolahan. Kita bukan di perkebunan, bukan di penanamannya. Fokus kita Pak Gub hanya di pengolahan sementara, tapi kita mau bekerja sama untuk nanti penanamannya, mungkin hutan lindung, hutan sosial yang kita bisa tanamkan juga. Jadi ini serai, nah kita baru mulai. Jadi biasanya kan suatu proyek itu ada 3. Satu tahap awal itu suatu ide, mau diapain. Kedua itu bikin kecil untuk proof of concept. Masuk akal nggak sih? Visible nggak? Ya. Nah ketiga, kita masuk ke dalam pilot. Ya, produksi kecil, skala kecil dulu. Nah setelah itu baru kita produksi besar. Dan kita sambil juga pelajarin tersedianya bahan baku. Ya, jadi hari ini seperti Bapak lihat semua, jadi di sini kita ada serai, di situ ada kemiri, di situ ada jambu mete, terus di situ ada kopi. Ya, jadi dalam waktu 3 tahun kita bangun produksi 4 produk semuanya. Nah, kedepannya kita akan tambah lagi produk lain seperti coklat. Coklat merupakan sesuatu juga matang. Vanili, jambu mente, jahe, kopi, ya. Jahe Bapak bisa. Jahe, ya. Jadi dengan bos jahe. Kekayaan NTT inilah, ya, bagi kita bisa berusaha di sini dan kita sangat bersyukur dan juga dengan supporting Pak Gubernur yang begitu hebat. Nanti ketua OJK Pak pendukung, OJK Provinsi NTT. Oke, ya. Jadi ini sekedarnya aja. Jadi ini tempat kita produksi. Nah, terus kita ada sampahnya kita olah semua. Sekarang kau jelaskan dulu bagaimana caranya. Oke. Di belakang situ itu dimasukkan serainya. Kita suling pakai boiler atau air uap panas. Dan ini produknya kita sulingnya. Ini jadi simpel sekali. Suruh kasih para bupati cium, kasih banyak supaya mereka coba, kasih banyak. Bagi. Nah, bagi-bagi buat para bupati, bagi-bagi itu. Ah, titiu itu udah. Kasih mereka yang banyak. Titiu sana nih. Itu Bapak Bupati titiu itu. Itu ada mente. Ada lagi tuh, Bupati titiu itu. Jadi nantinya TTS mana? Jadi satu-satu nanti kita bisa menjadikan mungkin kabupaten di NTT, misalnya paling besar di apa? Paling besar di Serai, paling besar vanili di mana? Paling besar. Dan kita mau menjadi bagian dari situ. Jadi di belakang itu ada tempat itu. Jadi dari sini keluar sini dingin, keluar sini minyaknya. Itu aja simpel sekali. Ini tidak ada teknologi. Mana? Ini ada. Jadi sebelah kanan itu proses jambu mete. Sebelah kanan. Itu di steam dulu, Pak Bupati. Itu di steam dulu. Nah, terus kita keringin, di shelling. Sebelah kanan itu mete. Nah, di sini ini hasil dari hutan orang-orang potong-potong, kita minta ke sini aja. Kita pakai ini ranting-rantingan untuk bikin boiler aja. Boilernya aja ranting-ranting sisa ya, tapi kita tidak potong pohonnya. Ini sisa-sisa orang bersih. Sehingga intake sebelumnya di Indomie ada protein, jadi bisa mempunyai nutrisi yang baik. Jadi kita juga untuk generasi berikutnya, generasi Buat begini berapa semua? Total uang. lupa ya. Nyamuk serangga, jadi itu lotion. Nah, kita juga sesuaikan pembangunan ini yang juga sesuai dengan alamnya. Pendinginnya ini kita semua bikin sendiri. Jadi air panas keluar, kita bikin angin sudah jadi dingin sampai kita simpel begitu. Ya,
kita bisa menghasilkan sesuatu nilai tambah daripada suatu. Kan mulainya rumput, tulangnya punya. Iya. Ribu rumpun per 3 bulan. Tapi tanam pertama itu baru hasil maksimal. iya. Nah, sekarang hasil maksimal. 1 kilo itu berapa rupiah? Mentah. Ya, 1 kilo itu kita beli dalam keadaan basah itu 300-an ribu per kilo. Ya, jadi 1 truk itu bisa berapa biasanya? Sekitar 3 ton. Jadi 1 truk itu berarti 10 jutaan. Lebih, ya. Ya, 1 truk yang kirim ke sini. Jadi ada nilainya. Ada nilainya. Ya udah, nanti kita hitung lagi. Ya, oke. Nanti orang apa? Kita kan mengawal Bapak Gubernur. Berapa terus Bapak Gubernur kita kawal nih. Kali udah kenal Pak Kapolda? Udah tadi. Udah. Saya sampai gak kenal ini. Sudah ngobrol sama beliau, saya bilang amankan semua perjalanan. Setiap langkah gubernur harus diamankan. Dan sampai gubernur tahu itu penting. Karena setelah acara penanaman pohon, acara resepsi bupati, seluruh bupati di provinsi Tenggara Timur boleh secara simbolis yaitu penanaman pohon jambu mente yang akan dilakukan oleh Sampai kencang. Jadi kepada seluruh tamu Sudah kencang dia. kami mohon untuk Kalau sudah kencang, baru dibuka. Baru kasih masuk. Ya, sudah kencang. Apa gini? Buka. Buka masukin. Gitu. Mesti belajar teori. Tanaman juga kencang baru masuk. Begitu remas saja, buka balik, angkat, langsung masukin. Gitu. Ya udah dapet duluan. Oh iya, udah ajar. Ini yang pertama, ini MOU antara Thalasi Pak Gub lapor dengan Bank NTT untuk menciptakan aplikasi. Aplikasi ini nanti dipakai sama petani untuk menjual hasil panennya ke Thalasi. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini kelihatan transaksi kita dengan petani. Bener nggak sih kita beli dari petani? Kita tekan nggak harganya? Bisa dilihat semua terrecord, ada transaksi recordnya. Ya, jadi ini salah satu pertama MOU yang tanda tanganin, dan saya udah ketemu Pak Dirut, Pak Alex yang begitu antusias juga untuk bekerja sama. Ya Pak Alex, itu aja tambahan dari saya aja sebelum nanti dikirain kita tanda tangan apa ini, cek atau apa nih Pak Alex. oleh masing-masing pihak untuk mempermudah proses transaksi dan pembayaran para petani atau user dari aplikasi milik PT Thalasi True Origin. Baik, setelah tanda tangan kami mohon untuk angkat dulu. Nah, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak tentang budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman jambu mente. Ya. Adalah penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu dengan pola agroforestry atau wanatani pada areal tujuan pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, setelah melakukan penandatanganan, kita akan pegang dokumennya dan kita bersama. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Oke. Baik, kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur diperkenankan untuk kembali ke Baik, selanjutnya kita pegang sama-sama dokumennya dan Pakai kayu, pakai linggis. Nah, itu
itu budaya purba itu. Jadi pertanian adalah salah satu budaya purba yang masih ada sampai hari ini. Jadi kalau bila kita tanam pakai kayu, tanam jagung, tanam singkong, maka kita memastikan yang bersangkutan perlu difoto, lalu kita buat narasi di itu. Profesi dan manusia purba ini tetap bertahan sampai hari ini. Nah, itu gitu tuh. Jadi ingat baik-baik gitu. Jadi kalau kerja seperti itu. Jadi kita tanam dengan proses kepurbaan, kalau bisa dipertahankan sampai hari ini masih begitu. Yang kedua, kalau tanam lalu dalam proses penanamannya itu kita mempergunakan teknologi, maka kita mulai naik kelas. Naik kelas kita. Jadi berarti tanam dengan proses-proses teknologi, mekanisasi di dalam proses-proses pertanian, maka kita sudah naik kelas. Ini pastikan productivity itu juga naik kelas. Maka dapat dipastikan profesi purbakala ini telah mampu dimodernisasi oleh manusia zaman sekarang. Nah, itu dia punya cara mengertinya seperti itu. Jadi bayangkan deh, nanti kita boleh pikir-pikir sudah kita ada di mana itu. Ini baru mulai naik kelas sedikit ini. Lalu yang ketiga, dia naik yang kedua, ini level bawah nih kan, level keduanya, step kedua adalah perdagangan hasil produksi pertanian. Ini naik kelas ini. Jadi orang yang melakukan profesi perdagangan pada hasil pertanian, bahan bakunya dibeli, lalu dia jual kembali ke pihak-pihak yang membutuhkan hasil pertanian tersebut. Mau jagung, mau mente, mau kemiri, mau vanili, mau kopi, mau kacang tanah, kacang hijau, semua pertanian yang dilakukan dibeli, lalu dia melakukan perdagangan. Karena itu kita kenal dalam bursa komoditi hari ini. Bursa komoditi adalah sebuah bursa seperti Bursa Jakarta untuk mendagangkan saham, bursa komoditi untuk melakukan perdagangan, memantau perdagangan dari seluruh komoditi dari pertanian. Jadi semua itu ada bursanya. Itu levelnya, itu level kedua. Naik lagi, nah ini alih di tempat ini. Naik lagi prosesi terhadap hasil pertanian. Jadi tanpa sadar hari ini kita di Sumba, kita sedang naik kelas pada level ketiga. Kita siapkan diri kita, bukan saja kita tanam, tapi kita juga melakukan perdagangan terhadap hasil pertanian, lalu perdagangan itu pada level processing industry. Itu sudah level ketiga itu. Kenapa kita perlu ini? Kita perlu ini kecil, tidak apa-apa. Tapi kita belajar. Karena warnanya kan besar itu gampang. Tapi fondasinya harus benar. Tidak ada orang besar mendadak lalu kakinya kecil. Itu nanti dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba perut besar, kepala besar, kaki kecil. Lari bisa tidak? Baru lari 2 meter terguling-guling karena perut gendut sekali, kaki kecil sekali ya. Sama juga dalam dunia usaha seperti itu. Dalam pembangunan juga seperti itu. Kita perlu membangun cara berpikir dan fondasi yang kuat. Sehingga cara berpikir dan fondasi kita yang kuat itu mampu membuat kita bertumbuh nanti. Membuat cepat sebuah perusahaan besar itu gampang. Tapi membangun fondasinya sehingga paham semua stakeholder untuk membangun itu yang sulit. Mindset, cara berpikir itu yang sulit. Dan hari ini kita berada di sebuah titik di mana kita sedang dilatih cara berpikir untuk mulai dari tanam, berdagang tanamannya, hasil panen, lalu kita proses di tempat kita sendiri. Dalam teori ekonomi kita sedang memotong rantai supply chain agar supply chain itu tidak bergerak keluar, tapi dia mampu untuk kita siapkan dan kita supply dari tempat di mana produk itu berada. Karena itu saya dengan Bupati semua, Kapolda, Kasrem dan Lanut hadir ini supaya saya memastikan Pak Ali diikat secara moral bahwa kamu jangan lari. Itu maksudnya, bukan kami datang puji kau juga. Kita sedang saling satu lain mengikatkan diri secara moral hari ini. Secara hukum kita menandatangani sebuah dokumen, tetapi secara moral kita memastikan bahwa
teman kita, seorang pengusaha yang saya kenal, dia memiliki komitmen dan pengetahuan serta networking yang mampu membawa Nusa Tenggara Timur untuk bisa mendesain dan merencanakan seluruh apa yang kita makan, kita pakai, dan kita minum hasil dari milik kita sendiri dan kita makan sendiri. Contoh paling gampang, kita minum Fanta, minum Coca-Cola, one day kita bisa miliki sendiri. Hasilnya dari prosesnya yang kita miliki sendiri. Kita makan Indomie, nanti dari kita sendiri Indominya. Seluruh minyak-minyak yang kita beli di mall segala, kita bisa bikin sendiri. Kita akan menghasilkan seluruh produk-produk itu kita bikin sendiri. Itu level orang sudah mulai naik kelas. Nah, ini manusia yang bawa surga ke dunia ini. Jadi kalian pergi gereja terus kalau tidak pernah bawa surga. Orang surga itu orang pintar. Kalau buta huruf itu tidak bisa, borok-borok tidak bisa. Itu lihat itu tidak mengerti, itu bukan orang itu. Jadi dari surga semua orang pintar-pintar semua. Ya orang pintar-pintar baru di surga. Kalau borok-borok tidak bisa juga. Borok itu bukan orang sekolah saja. Orang pintar itu orang yang bisa kerja untuk berguna buat dirinya dan orang lain. Ilmu pengetahuan itu begitu. Prinsip ilmu pengetahuan adalah berguna buat diri dan sesamanya. Itu prinsip ilmu pengetahuan. Nah itu sore hari ini kita hadir di sini dalam hari ulang untuk sebuah proses menuju kepada hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur besok yang ke-64. Ditandai dengan bagaimana sebuah pemahaman terhadap industri processing yang ada di Nusa Tenggara Timur mulai dari Sumba Barat Daya. Dan kita yakin nanti dengan Pak Ali kita bisa kerjasama. Ini ruang kerjasama untuk menciptakan orang kaya. Dan tentunya Pak Ali sangat senang kalau para bupati mau berinvestasi dan kerjasama model seperti ini. Tidak harus datang dari Pak Ali semuanya. Datang dari teman-teman pengusaha, semua terlibat karena kita bangun bersama. Dalam kehidupan hari ini tidak ada yang menguasai semua. Kehidupan inklusif, berkelanjutan, sustainable dan inklusif. Tidak ada yang tertinggal dan selalu terus menerus dinikmati. Mulai sekarang sampai selama-lama anak cucu generasi berikut dapat menikmati seluruh kita punya pekerjaan. Itu teori pembangunan hari ini, paham pembangunan hari ini seperti itu. Sustain and inclusive. Karena itu sustainnya adalah bagaimana kita mampu menyiapkan seluruh produk-produk yang dibutuhkan itu bisa ada terus berkesinambungan. Karena itu kita kerjasama tadi, tanam jamu mete, tanam kopi, tanam kemiri, tanam vanili, tanam serai, tanam segala macam yang bisa dapat diproses untuk kepentingan itu. Tanam kelor, nah, kelor belum lah, tahu jangan ngomong sembarang itu. Itu kelor itu salah satu miracle tree itu pohon ajaib. Jadi sebentar itu perintah juga, kelor juga harus masuk. Nah, karena itu kita kerja semua. Kalau kita kerja semua ini, maka NTT tidak lagi miskin. NTT akan berubah sebagai provinsi yang sangat kaya. Apalagi hari ini kita sebuah pulau. Pulau ini saya prediksi 2030 adalah salah satu pulau terkaya di Indonesia, pulau ini. Bupati-bupati dari pulau ini mereka sudah tahu, itu gubernur bermaksud apa harus tahu, karena itu sudah mengerti soalnya. Ini salah satu pulau terkaya 2030, salah satu pulau terkaya di Indonesia. Para bupati sudah tahu, satu sama lain mereka sudah tahu. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Sudah itu masing-masing. Kekayaan mereka tahu hari ini. Jadi mereka begitu gubernur ngomong itu harus tahu. Kalau dulu mereka tidak tahu, sekarang mereka harus tahu. Ya, saya kaya nanti ke depannya. Karena itu saya mendorong terus untuk kerjasama ini bisa berjalan baik. Kita akan memiliki sekarang ini apapun kita datangkan dari luar, 90% seluruh kebutuhan Nusa Tenggara Timur kita datangkan dari luar. Ciri khas sebuah daerah, ukur dia kaya atau tidak, ukur daripada supply chain-nya. Pergi di pasar saja. Kalau kita tanya di pasar, pergi di toko, kita tanya di toko, pergi di supermarket, tanya di supermarket, pergi di rumah, di dapur, tanya di dapur. Kalau semua yang dibeli itu diproduksi oleh daerah itu, 80% kita memastikan daerah ini daerah kaya. Jadi kalau ngomong kaya itu tidak usah jauh-jauh. Pergi pasar, supermarket, toko, dapur terakhir. Memastikan bahwa seluruh yang dikonsumsi oleh seluruh manusia daerah itu 80% datang dari daerah itu. Maka dapat dipastikan daerah itu daerah maju, daerah itu daerah kaya. Tapi kalau dibalik 80% datang dari luar, dapat dipastikan daerah itu daerah miskin. Karena itu mengukur miskin itu tidak usah jauh. Pergi pasar saja kita sudah miskin ini. Garam dari mana? Bawang dari mana? Cabai dari mana? Sayur dari mana? Telur ayam dari mana?
daging ayam dari mana, ikan kering dari mana, nah langsung kita tahu. Bawang putih dari mana, gula pasir dari mana, langsung kita tahu semua. Indomie dari mana, nah, Fanta dari mana, bir dari mana, nah itu langsung tahu. Ini orang borok makan dari orang ini. Tapi kan ternyata ini hasil Sumba Barat Daya, hasil Pulau Sumba, semua hasil Sumba 80%, nah Sumba kaya. Begitu juga Flores, teman 80%, nah kaya. Nah, seperti tadi kalau mau naik pesawat itu, kalau mau orang tawar minum, ada kopi Sumba, ada kopi Flores, kopi Timor, tidak ada kita minum. Mau cappuccino, itu orang Italia. Kami orang bukan Italia. Kami kenal kopi kupas, kopi Sumba, kopi Timor, kopi Flores, kopi Jawa, kopi Manggarai. Nah itu begitu, jangan juga ikut-ikut cappuccino, nomor uno, yang cocok kan. Nah kita juga ikut-ikut minum tersampat, padahal kita itu esen jagung kasih jagung busuk campur esen kopi kita minum. Nah itu nanti roasting itu sebelah itu, roasting kopi itu. Jadi ilmu pengetahuan sekarang Pak Ali bisa tarik nanti dari kopi mentah itu, tidak perlu lagi untuk dijemur, untuk dia tarik langsung wangi kopi itu dimasuk ke dalam minuman serasa kopi. Nah, itu ilmu pengetahuan, kelasnya sudah beda ini. Nanti kita akan menuju ke situ. Karena itu saya harapkan momentum hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur menjadi maju ke depan. Terus kita mendorong kemajuan ilmu pengetahuan sebagai alat memotong rantai kemiskinan Nusa Tenggara Timur. Itulah yang kita harapkan, dan tujuan daripada saya dan Kakak Yosef maju menjadi gubernur, wakil gubernur NTT bangkit adalah NTT bangkit cara berpikir. Kalau bangkit cara berpikirnya, bara berpikirnya benar, maka sejahtera adalah akibat dari sebuah cara berpikir yang baik. Cara berpikir salah, maka tidak akan ada sejahtera, selalu miskin karena cara berpikir yang keliru. Karena itu hari ini ada salah satu bukti kita melahirkan buah cara berpikir yang baik, kebangkitan Nusa Tenggara Timur. Dari cara berpikir, mengajak teman-teman dunia usaha bukan saja pada sektor usahanya, tapi mempunyai laboratorium untuk riset, untuk kita melakukan banyak hal. Saya sudah berkunjung di tempatnya Pak Ali supaya saya bicara nanti supaya jangan ditipu, karena saya tidak mau ditipu orang kalau saya bicara. Saya sudah mengunjungi dia punya industri-industrinya dan laboratorium lab-lab yang berkaitan untuk menghasilkan produk-produk yang bagus. Dan saya sudah hadir di situ, saya ketemu dengan ahlinya, saya bicara dengan para ahli, saya lihat labnya, alat labnya saya lihat, dan semua memenuhi syarat untuk kita hadirkan nanti one day di Nusa Tenggara Timur, sehingga lab-lab itu kita masih bisa kerjasama nanti untuk mereka riset di sana, tapi nanti membangunnya harus bangun di sini. One day kita punya lab seperti itu. Saya selalu mendorong itu. Jadi kita mempunyai laboratorium yang bagus, sehingga kita melakukan riset segala hal. Kita sekarang melakukan riset yang hebat. Nanti ke depan banyak sekali hasil riset dari Nusa Tenggara Timur keluar dan dapat dipakai oleh dunia.